Jumlah kartu kuning paling sedikit hanya 51 dan tidak pernah kena kartu merah. Oh, kenapa ya? Tidak pernah kena kartu merah ya? Tidak pernah dapat hukuman penalti. Kenapa itu artinya lini pertahanan mereka main dengan sangat baik, gitu. sangat ketat, rapi dan bersih. Itu hebatnya Arteta. Luar biasa. Setelah Pep Guardiola, kita belum tahu lagi kan siapa. Lu bilang Enzo Maresca? Enggak, bukan, maksud gua siapa manajer yang punya football karisma, karisma gitu. Seperti Pep Ya Guardiola. Arteta lah, kalau lo tanya sama fans Arsenal, mereka pasti iya benar. Lo nggak boleh begitu lo. Kalau ditanya sama fans Arsenal ya Arteta, iya. Loh iya, kalau buat gue juga Arteta punya peluang. Ya buat gue enggak lah gitu. Tapi selesai sudah perhelatan liga-liga, terutama di liga di Eropa dan terutama liga di Indonesia juga sudah selesai. Yang di akhir pekan kemarin resmi dijuarai oleh Persib Bandung. Selamat kepada Persib Bandung dan juga para bobotoh yang sedang merayakan di kota Bandung ya. Bandung dan sekitarnya. Bandung dan sekitarnya se-Jawa Barat. Dan juga Persib mencetak sejarah, yaitu menjuarai Liga 1 secara back-to-back sebanyak 3 musim. Dan kita juga akan membahas liga-liga lainnya, terutama di halftime break kali ini. Masih bersama gue Develry dan masih bersama Bang DJ. Persib Bandung resmi juara, Bang. Iya, resmi. Kemarin. Dan ya gue turut senang untuk mereka. Oh iya, pasti. Karena untuk pertama kali ya dalam sejarah Liga 1 Indonesia ada sebuah klub bisa menjadi kampiun di tanah air kita ini 3 kali beruntun. 3 kali beruntun. Kalau 2 kali beruntun ya 2 kali ya pernah ada lah. Bahkan waktu kepotong Bali United juga sempat 2 kali. Tapi ya perjalanan musim ini cukup menarik. Persaingannya cukup seru. Dan sebenarnya Dev, bagaimana Persib jadi juara itu barangkali sudah jalannya itu mulai ada ketika mereka mengalahkan Persija Jakarta 2-1. 2-1 ya. Waktu laga dimainkan di Samarinda. Ya. Waktu itu mereka menang comeback. Dan mereka juga menjadi di atas angin ketika berhasil mengalahkan PSM Makassar 2-1, satu laga sebelum Pekan Pamungkas. Itu yang membuat mereka berada di atas dan memiliki kontrol penuh di pekan terakhir. Karena selisih poinnya waktu itu menjelang pekan terakhir adalah 2 poin dari Borneo. Dan mereka cukup hasil imbang. Karena dengan hasil imbang pun Borneo menang, mereka menang head to head. Tetapi memang ketika Persib Bandung ya tinggal nunggu seri ini, ya semua udah berusaha untuk, bukan berusaha ya, semua udah auranya gitu, wangi-wanginya juara gitu. Jadi semua udah menyiapkan keceriaan, walaupun pelatih Boyan Hodak itu bilang sama seluruhnya gitu, seluruh fans itu untuk tetap tenang agar konsentrasi pemain tetap terjaga dengan baik. Karena laga terakhir di Bandung, Persib itu menghadapi Persijap Jepara. Dan Persijap Jepara ini sebenarnya, Dev, yang menahan imbang Borneo sebelum laga menghadapi Persib Bandung. Kalau Persijap kemarin kalah dari Borneo, waduh, makin nggak. Ya Persib harus menang juga. Persib harus menang. Dan Persijap Jepara itu adalah satu dari 3 tim yang musim ini bisa mengalahkan Persib Bandung. Jadi Persib Bandung itu kalah dari Persijap Jepara di putaran pertama, selain ada kekalahan dari Persita Tangerang dan Malut United. Ya itu jadi laga kemarin juga nggak tahu ya apakah tegang atau memang ya rapat, tapi hasilnya kan tanpa gol. Ya walaupun tanpa gol itu sudah cukup membuat Persib juara. Karena apapun hasilnya, bahkan ketika Borneo menang 7-1 ya kalau nggak salah Malut United di Samarinda, itu tidak berarti apa-apa. Mengingat aturan main musim ini adalah head to head. Dan dalam 2 kali kesempatan Persib Bandung berduel dengan Borneo Samarinda, Persib menang 3-1. Walaupun di pertandingan kedua mereka bermain imbang 1-1. Jadi ya kegagalan Borneo ini semakin menambah dahaga melihat publik melihat klub atau tim dari tanah Kalimantan jadi juara di Indonesia. Kalau kita bicara tentang pulau-pulau besar, Dev,
Ya, kalau kita ngomongin Sumatera, kita punya Sriwijaya yang pernah 2 kali jadi juara. Ya. Di Jawa nggak usah ngomong lagi, ya. Selain Persib, ya ada Persebaya, ada Persija, PSIS, benar. ya kan? Bandung Raya dulu, Master Bandung Raya. Di Sulawesi ada PSM Makassar yang 2 kali juara. Bali ada Bali United. Papua Persipura yang punya 4. Favoritku dulu tuh Persipura tuh. Iya, pada masanya tuh. Pada masanya. Apalagi masih zamannya si siapa? Boa Salosa lagi masih keren-kerennya gitu ya. Iya. Oh, itu Persipura. Itu favoritku dulu tuh. Salah satu Persipura. favorit. Iya. Dan khusus untuk Borneo memang ya banyak main perdebatan ngomong kan apakah sebenarnya Persib ini dalam 3 musim ini mereka mendominasi atau sebenarnya hanya kebetulan. Kalau gue bilang kebetulan enggak juga. Lah. Karena bilangnya gini, Dev, ada yang mereka yang nyinyir terhadap keberhasilan Persib itu bilang bahwa kenapa head to head kalau selisih gol udah kalah gitu kan. Ya tapi kan dari awal udah diatur bahwa musim ini head to head kayak gitu kan. Dan gue kebayang sih kalau gue nggak curiga apapun hasil antara Borneo dengan Malut United ya, walaupun Malut United sebenarnya sepak terjang mereka musim ini gue juga agak kok bisa kalah telak gitu 1-7 ya. Tapi ya itu tadi ketika lo head to head maka itu menjadi sesuatu yang mungkin disesalkan oleh Borneo. Di musim 2023-2024 Borneo juga sebenarnya cukup mendominasi liga, Dev, dan di fase liga itu mereka adalah champion series-nya gitu. Tapi juara liganya, tapi waktu champion series mereka kalah di semifinal kalau nggak salah dari Madura United, sehingga finalnya Persib ketemu Madura United. Betul. Sehingga itulah awal Persib menjadi juara. Kalau musim lalu Persib menang liga ya kayak gitu. Jadi ya dahaga untuk kita menyaksikan klub dari Kalimantan untuk berjaya di tanah air belum lah. Pernah juga sebelum Borneo Pupuk Kaltim. Waktu itu zaman Pupuk Kaltim ya tuh. Dulu masih Fahri Husaini. Betul. Ya cuma mereka di final kalah gitu. Gue lupa apa sama Masters Bandung Raya atau apa gitu kalahnya gitu. Jadi ya bagi Persib ini luar biasa, terutama untuk Boyan Hodak ya. 3 kali beruntun. Luar biasa. Ini pelatih yang pernah melatih Darul Johor ya, Malaysia ya. Dan pelatih berkebangsaan Kroasia ini gue nggak tahu sih apakah Bobotoh akan memaksa manajemen untuk pasang atau bikin patung buat Boyan Hodak gitu ya. Dan ya musim depan Persib akan bermain di Asian Champions League gitu ya, walaupun melalui jalur playoff dulu gitu. Ya selamat lah buat Persib Bandung ya. Persib ya. Kemarin konvoynya luar biasa, walaupun gue dengar ya mungkin euforia yang agak berlebihan sehingga ada korban tewas katanya. Ya biasalah euforia, dan Bandung hiruk pikuk luar biasa. Teman-teman gue yang di sana bilang wah macet di mana-mana, tapi macet dengan kegembiraan dan keceriaan. Ya, menjadi raja Indonesia untuk kelima kalinya dengan 3 terakhir dilakukan secara beruntun. Kita akan tunggu apakah Persib kembali akan jadi juara dan mengukuhkan dominasi mereka di tanah air. Ya tentunya selamatlah untuk Persib Bandung ya, para pemain yang baru datang di musim ini ya, Leon Randes, Tomaye, Kurzawa juga ya? Kurzawa, iya. Itu 3 pemain yang gue tahu Tomaye kan? Betul, ya, itu kan musim pertamanya di Liga Indonesia dan ya berkat kontribusi mereka juga lah. Berkat pengalaman mereka, berkat kualitas dan juga skill yang mereka miliki lah gitu, bisa membawa tim ini menambah kekuatan, bisa menambah. Selain pemain-pemain semacam Adam Alis, iya. Beckham Putra kan juga di timnas. Betul. Berapa kali penampilan kan luar biasa ya. Ya itu nggak, maksud gua kayak kedatangan 3 pemain ini baru datang ke sini Bang, membawa Persib back to back juara, itu buat gua suatu yang luar biasa lah gitu. Yang makanya kan maksud gua di awal kan banyak yang mungkin dalam tanda kutip meragukan Eliano Reinders kenapa datang ke sini, Tomaye kenapa datang ke sini gitu. Tapi kan pada akhirnya mereka deliver apa yang mereka selama ini jalani, apa yang mereka selama ini dapatkan di kompetisi yang mungkin salah satu yang kita tahu besar di Eropa, dibawa ke sini dan membawa tim ini menjadi back to back juara lagi dengan pengalaman mereka. Kalau lu favorit tim lu di Indonesia apa? Gue sih Persitam Tambun ada. Bahau. Gue sih lebih menikmati apa yang lagi tapi seru sih emang Liga Indonesia tuh menurut gue makin hari makin seru. Karena gitu klub dari Bekasi kan nggak ada. Cuma gue memang agak susah nonton kalau jam-jam 3:30 sore. Kita kan jamnya lagi kerja ya, lagi produktif kerja. Jadi agak ya paling nonton
highlight atau apa. ya Kalau lagi sempat itu di weekend nonton ya nonton kayak iya. kemarin. Tapi kemarin gue nonton Persis sih. Sama gue kemarin Iya. juga nonton. Tegang aja takutnya menit terakhir kebobolan. Itu tapi dia nggak ada Bang. ya Tapi kan? nggak ada. Ya selamatlah sekali lagi untuk Persib Bandung, bobotoh. Untuk warga Bandung juga rayakanlah. Ini pesta yang luar biasa besar ya. Tapi tetap teratur, Iya, tetap tertib ya lah, kan? gitu. Karena Bandung luar biasa. Luar biasa. Kita baru event lari kemarin di Bandung. Ciringnya lumayan katanya. Tun gitu kan. Oke, itu untuk Liga 1 ya. Selamat untuk Liga Persib. 1. Kita pindah ke Eropa dulu, Bang. Ke Eropa. Ke Ya? Eropa. Lu seneng banget ke Eropa ya? Oh iya dong. Emang kayaknya gue lihat dari wajah. Ngomong-ngomong Dev, ikhlas udah lah Arsenal juara. Ikhlas Bang. Gak ada yang kan? bilang gak ikhlas. Gue tuh ngelihat komen-komen yang kemarin tuh, gue sempet bingung gue mau masuk tapi nggak ini. Jangan. Biarkan fans-fans yang sedang merayakan dengan caranya mereka sendiri. Iya, dan kemarin gue lihat di, gue kan kebetulan ada event lari ya di daerah BSD. Iya. Tapi kalau gue lihat di media sosial di CFD banyak banget yang fans Arsenal pun Ikut merayakan kan? ikut mengaspal di CFD. Nggak apa-apa. Iya kan? Itu kan cara mereka untuk merayakan. Jadi nggak apa-apa. Ya tapi lu harus ikhlas. Oh ikhlas, iya kita kan? ikhlas. Arsenal, lu bayangin ya setelah pekan terakhir kemarin, Arsenal tuh emang layak jadi juara selayak-layaknya. 1 poin paling banyak. Paling banyak. Iya kan? Iyalah, juara paling banyak poinnya. Iya, bener kan. Selisihnya jadi 7 malah sama Manchester City. Ya, iyalah. Ya kan? Tulus sudah Yang gitu. kedua, goal difference-nya juga paling besar. Oh, Arsenal ya. 44 jadinya, gitu kan. Karena City cuma 42. Mm-mm. Yang ketiga, jumlah kekalahan paling sedikit. Arsenal. Hanya 5. Oh iya, City 6 ya. Karena City jadi 6, ya kan. Terus yang paling dahsyat juga adalah jumlah kartu kuning paling sedikit, hanya 51 dan tidak pernah kena kartu merah. Oh, kenapa ya? Tidak pernah kena kartu merah tidak ya? pernah dapat hukuman penalti. Kenapa Itu artinya lini pertahanan mereka main dengan sangat baik, gitu. sangat ketat, rapi dan bersih. Itu hebatnya Arteta. Lu luar biasa. Iya dong. Lu harus ikhlas, Dev, harus ikhlas. Gue seneng hari lu nggak pakai Chelsea, ya kan? Kalau pakai Chelsea, abis kita di bulan-bulanan lagi nih. Kalau Chelsea menang lawan Sunderland mungkin pakai gua. Kan gue udah bilang nggak ada sejarahnya. Kemarin kita ngomong tuh kayak mimpi di siang bolong. Asal lo tahu ya, highlight dari pekan pamungkas kemarin, Chelsea nih ya, Chelsea sahabat halftime break satu-satunya tim yang kena kartu merah pemainnya. Bisa main nggak sih kena kartu merah? Yang lain bersih gitu. Iya. Dan Chelsea akhirnya mengakhiri kompetisi di bawah tim promosi. Betul. Sunderland ke Europa League. Iya. Chelsea nggak kemana-mana. Iya, main kita di Inggris aja. London sekitarnya lah ya. Kita klubnya. Ya oke, lo mau bahas apa nih? Karena pekan terakhir kemarin jadi pekan-pekan, bukan jadi pekan-pekan, jadi pekan di mana kita banyak melihat banyak perpisahan. Betul, itu kan? dia Bang highlightnya. Iya. Karena kan ya gue mau mulai dari sedikitnya dulu Chelsea lah, gue dari Chelsea dulu lah. Apa berpisah orang pelatihnya udah dipecat, udah pecat kan? Apaan sih? Berpisah apa Chelsea? Enggak, gue dari Chelsea dulu sedikit gitu. Biasalah, kasih lah Chelsea ya. Berpisah dengan turnamen di Eropa. Ya, Chelsea mengakhiri musim dengan cukup bagus lah ya. Buruk lah. Artinya nggak sampai kayak cukup MU buruk musim lalu lah. Enggak cukup buruk karena yang sebelumnya lebih buruk di rank 12 gitu. Emang kemarin 12? Di 2022-2023 kan waktu pelatihnya ke Potter itu 12 tuh. Nah, sekarang di rank 10 nggak lebih bagus juga sih sebenarnya. Tapi highlight gue untuk Chelsea di musim ini ya ketidakstabilan dari manajemen yang membuat kondisi atau keadaan Chelsea menjadi seperti ini juga. Itu berperan yang sangat besar lah untuk kondisi dan keadaan Chelsea di musim ini gitu. Terus yang kedua, gue harus akui memang gue entah kenapa bisa didebat lagi di kolom komentar, tapi memang yang gue perhatiin ada nggak sedikit sih, cuman gue ngerasa ya, mungkin gue doang yang ngerasa. Kalau kalian nggak ngerasa silakan bantah lagi di kolom komentar. Kalau cuma lu doang yang ngerasa sih kayaknya mesti dicek dulu sih, Dev. Ya makanya. Ya nggak, gue sih agak sedikit tidak diunggulkan aja dari Dewa selama overall di musim Maksudnya ini ya. Tidak diunggulkan siapa Chelsea? Enggak lah. Dev, Chelsea menapaki musim ini dengan status juara dunia loh. Benar. Iya kan? Iya. Dan di awal musim bahkan sempat nyaris-nyaris ke nomor 1. Bang, itu juara dunia tuh menjadi efek domino bagi Chelsea juga di musim ini gitu kan. Juara Conference League loh.
Iya kan lo menamatkan sepak bola, nggak boleh gitu. Lah iya enggak, maksudnya kan ya gue fokus di musim ini aja. Iya. Cuma musim lalu lah gitu. Maksudnya di musim ini banyak hal-hal yang terutama di putaran kedua lah. Gue bilang di putaran kedua semenjak Enzo Maresca dapat, entah kenapa banyak banget hal-hal yang cukup janggal dari beberapa ya, gue bilang beberapa keputusan wasit, mungkin gak banyak tapi beberapanya ini cukup krusial buat kondisi atau keadaan di Chelsea, gue bilang gitu. Jadi itu salah satu highlight lah di musim ini bagi Chelsea. Sama masuknya Xabi Alonso sih gua harap ya di musim depan bisa membawa sebuah perubahan yang besar lah. Apalagi konsentrasinya hanya di domestik. Apalagi konsentrasinya hanya di domestik. Skuad ini udah cukup jadi. Mungkin beberapa pemain inti yang akan cabut nanti di musim depan yang nggak bermain lagi di Chelsea hanya perlu ditambal aja. Jadi nggak perlu perubahan yang cukup besar dari segi materi pemain. Jadi gue harap di musim depan ya Xabi Alonso bisa membawa Chelsea ke performa yang tinggi lagi untuk Chelsea lah, mungkin di papan atas ataupun menjadi title contender di musim depan. Itulah harapan gue untuk Chelsea di musim ini. Ya gitu. catatannya kan pekerjaan rumah bagi Xabi Alonso adalah dia memapping lagi skuadnya Betul. dengan strategi yang dia pengen, kebutuhan pemainnya, mana pemain yang akan dipertahankan, ada pemain yang dilepas, ada pemain yang mungkin akan dibawa ke Stamford Bridge. Betul. Tapi yang jelas bagi Xabi Alonso, kalau Premier League sebagai seorang pemain itu bukan hal yang asing buat Xabi Alonso. Alonso. Cuma mungkin nanti kalau dia datang ke Anfield berdiri di pinggir, ya kan, dia bingung. Biasanya gue main di ya kan, seperti itu. Ya. Tapi lu harus ikhlas, Dev. Oh, ikhlas. Ya Chelsea nomor 10. Iya. Kan gue udah ngomong, lu mimpi siang bolong kalau Chelsea bisa menang lawan Sunderland. Ya kan? Dan Sunderland menurut gue ya, gue lupa ya, kapan terakhir kali tim promosi itu bisa sedahsyat ini, bisa lolos ke Eropa musim depan di Europa League gitu ya. Jadi buat gue, wow, mereka pertama tetap bertahan di Premier League. Ya. Finish nomor 7 ya kalau nggak salah. 7 jadinya. Finish nomor 7. 8 Brighton, 9 Brentford, 10 Chelsea. Itulah makanya Sunderland. Iya kan? Sunderland till I die di atas Newcastle bahkan ya kan. Dia di atas Chelsea loh, Dev. Ya nggak apa-apa, Bang. Chelsea, Dev. Ya Allah. Ya gue mau gimana, Bang? Ya mau gimana, emang nggak mesti gimana, ikhlas aja. Ikhlas aja kan. Iya. Ya udahlah, siapa gitu. Tahu. Konversi juga nggak main ya? Nggak main. Berarti benar-benar di domestik ya? Benar-benar, dan itu kan sesuai ya, berarti musim depan kita bahas Chelsea nggak terlalu banyak ini mah kalau udah kayak begini sih. Dan itu kan sesuai yang gue prediksiin juga. Apa lu prediksinya masuk Liga Champions lu awal-awal 5-6 besar. Gue setelah rentetan kalah itu di waktu di Bang Rosenau, yang kalah 6 beruntun itu ya? Iya, ya gue bilang Chelsea paling bagus posisi di nomor 9 atau di nomor 10. Emang beda ya, di Indonesia pangeran biru juara. Ini debus lah. Gak ya, tapi ya udahlah itu. Emang kita semua fans Chelsea pengen musim ini segera berakhir dan untuk ya gimana nanti menatap musim depan bersama Xabi Alonso lah. Ya. Oke, kita pindah itu dari Chelsea dan gue mau ke Manchester City dulu, Bang. Ya. Ke Pep Guardiola. Tapi entah kenapa ya, maksud gue kira di semua tim Inggris itu kalau farewell tuh kasih speech atau apa namanya, ada yang cukup meriah kayak ya mungkin gue pikir kayak Jurgen Klopp kemarin gitu loh. Tapi ternyata Pep Guardiola cuman berdiri di tengah kasih speech dada-dada. Itu kan lu nggak di stadion, Dev. Kalau lu di stadion kan lain, denger kan mungkin ada yang nggak disiarin langsung ya, ke kita ya kan. Kalau gue ditayangkan kok ini gini doang ya. Enggak, tapi ada loh, Dev. Ya tapi ini kita untuk Pep Guardiola lah, Bang. Ya, Josep Guardiola salah ya, pelatih berusia, atau bukan pelatih ya, seorang manajer tim berusia 55 tahun. Usia sama kayak Boyan Hodak ya, 55 tahun, cuma beda bulan. Dan menurut gua 10 tahun atau 10 musim di Etihad, terlalu, kita ngobrol 15 menit juga terlalu singkat, Dev, untuk melihat seberapa perjalanan dia gitu ya. Lu bilang berapa kemarin, 20 title-nya ya? 20. Kalau gue lihat sih 19 plus 3 Community Shield ya. Mungkin gue salah hitung ya, tapi di musim pertama dia nggak dapat gelar. Dia kayak belajar dulu tentang Premier League, tentang Manchester City-nya. Ya, squad dia kan bukan squad dia juga kayaknya. Ya, tapi kan waktu itu dia bawa sejumlah pemain kan di musim pertama, termasuk Nolito kalau lu masih inget tuh, dulu ada Ike Gundogan dari Jerman, dari Bundesliga dia bawa ke sini kan, Leroy Sané juga dia bawa di awal musim. Tapi kalau kita ngelihat perjalanannya, bagaimana Manchester City dia sulap, atau bukan dia sulap lah, dia buat, dia bentuk, dia bikin, dia pertahankan menjadi sebuah klub yang memang klub besar dengan besar dan banyak prestasi.
Itu yang luar biasa. Kita ngomongin title aja, Dev. Kita ngomongin title, dia pernah treble winners domestik, ya. Waktu itu juara Carabao Cup. Bahkan Carabao Cup dia 4 musim berturut-turut, ya kan? Kemudian FA Cup juga dia juara, dan juara Premier League 6 kali, ya kan? Dan di antara itu dia pernah Centurions, Dev. Artinya dia bikin skor 100 poin untuk menjadi juara Champions of England. Kemudian masuk final Liga Champions, kalah di percobaan pertama. Ya. Kalau oleh? Nggak usah lah disebut itu. Kalau oleh Chelsea? Kalah sama Chelsea ya kan, 0-1. Tapi bisa kembali ke final bersama Guardiola dan menang lawan Inter Milan di final. Dan itu adalah treble winners. Bahkan kalau nggak salah, baru Manchester City yang pernah jadi juara 4 kali beruntun ya. 4 kali beruntun di Premier League ya. Premier League. Ya kan? Ya. Dia nggak cuma Carabao Cup 4 kali beruntun, Premier League 4 kali beruntun. Dan ya luar biasa sih. Buat gue rasanya gue nggak bisa bilang Manchester City kehilangan, tapi Manchester City sudah wajib dan selayaknya menghadirkan sebuah penghormatan khusus buat itu dia Guardiola ya. 10 tahun. Karena kalau kita lihat di Barcelona sebagai pelatih dia cuma 4 tahun. 4 tahun. Di Munchen 3 tahun. 3 tahun. Ini 10 tahun, ya kan? Iya. Kita nggak ngebayangin kalau dia bisa sampai umur 70 tahun tuh. 20 tahun lagi di Manchester City. Betul. Tapi yang jelas publik Etihad pasti akan sangat merindukan bagaimana dia memimpin timnya dari samping lapangan, dari pinggir lapangan dengan arahan, instruksi, gaya, stylenya dia yang juga menurut gue cukup atraktif ya. Walaupun gue nggak tahu abis ini dia kemana ya. Kabar ada banyak, salah satunya katanya mau melatih timnas Italia atau apa, gue nggak tahu. Itu rumor paling kenceng banget kan? Itu timnas Italia itu. Tapi yang jelas ya walaupun di laga terakhirnya kemarin di Etihad dia kalah 1-2 dari Unai Emery. Ya sudah lah ya. Dia memulai kan waktu itu menang 2-1 juga laga pertamanya dia di Manchester City. Kalau gue ngeliatnya gitu. Kalau lo sendiri gimana sebagai fans Chelsea yang ya sebagai dia di final Liga Champions 2021? Ya sebagai fans sih gue ya sebagai fans tentu senang lah gitu. Maksudnya nggak ada orang yang mendominasi di Liga Premier League sebegitunya lah gitu. Jadi gue harap setelah ini persaingan cukup merata ke tim-tim besar yang di Premier League, ganti-gantian lah gitu. Itu satu sih yang dari gue sebagai fans. Kalau dipikir-pikir dia 6 ya. Relatif hanya Jurgen Klopp, Arne Slot, Conte dan terakhir Arteta ya. Gitu, makanya bahkan dia juara Arsene Wenger masih jadi pelatih kayaknya ya. Terakhir Arsene Wenger. Iya. Terakhir Arsene Wenger dia di Arsenal gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau secara objektif ya cukup kehilangan lah di Premier League sosok manajer yang sangat-sangat brilian, selalu membawa perubahan di sepak bola. Itu kan tandanya kan dua periode lah dia membawa perubahan di sepak bola, terutama sepak bola di Inggris yang mempengaruhi ke dunia juga ya dari dia tuh. Iya. Itu Inggris akan kehilangan lah sosok yang seperti itu. Karena setelah Pep Guardiola kita belum tahu lagi kan siapa. Lu bilang Enzo Maresca? Bukan, maksud gua siapa manajer yang punya karisma gitu ya. Seperti Pep Guardiola. Ya Arteta lah kalau lu tanya sama fansnya Arsenal, mereka pasti iya benar. Lu nggak boleh begitu lo. Kalau ditanya sama fans Arsenal ya Arteta, iya. Loh iya, kalau buat gue juga Arteta punya peluang. Ya buat gue enggak lah gitu. Tapi itu satu, dan yang kedua ya setelah Jurgen Klopp pensiun atau keluar dari Liverpool juga belum ada manajer yang bisa menyaingi. Walaupun Arne Slot sempat juara ya di musim perdana ya. Dikira-kira waktu itu digadang-gadang kayaknya ini ternyata enggak juga di musim kedua. Dan ketika Michael Carrick disahkan, Xabi Alonso akan memegang Chelsea di musim depan, Arteta, Frank Lampard yang akan memegang Coventry mungkin akan membawa kejutan juga. Ya Pep Guardiolanya juga udahan gitu dari jabatan dia menjadi manajer. Ya setiap orang kan ada masanya dan setiap masa ada orangnya gitu kan. Ya yang menarik memang apa yang akan terjadi dengan Manchester City ke depan. Apalagi kemarin juga tidak hanya Pep Guardiola, Bernardo Silva dan John Stones ya. Ya John Stones juga dibawa sama Guardiola loh. Dari Everton gue ingat waktu itu. Bernardo Silva kan juga
Iya, emang borongannya Pep Guardiola. Iya kan? Iya. Ya tentunya luar biasa lah apa yang udah dihadirkan oleh Pep Guardiola lah, banyak pemain-pemain luar biasa yang dia create juga. Yang Bagaimana berkembang di tangan dia ya. betul, terus juga ya bisa dilihat lah peran siapa Kevin De Bruyne, Iya, iya. Ilkay Gundogan, Jack Grealish yang tadinya cuma bisa gocek-gocek sampai bisa menjadi pemainnya seperti itu di Luar biasa masanya. ya. Bernardo Silva, Rodri Kalau gitu kan. Silva mau dia mungkin sebagai penerjemah strateginya Pep Guardiola di lapangan. Di lapangan gitu kan. Dan belakangan gue sering nonton match-match tahun-tahun 2000-an bang. Dan gue perhatiin sekarang bener-bener revolusi. Buat tuh mungkin bisa revolusi yang cukup luar biasa lah. Membandingkan permainan zaman dulu yang yang banyak space terbuka sampai ketika Pep menerapkan sistem di sepak bola modern yang begitu rigid, harus memanfaatkan bener-bener space kecil apapun itu Terlihat Pep yang bawa terlihat dan itu sangat luar biasa dari Pep Guardiola. Dan setelah ini beliau tidak ada lagi di sepak bola Eropa yang biasanya kita saksikan week by week dan sekarang udah nggak ada. Iya luar biasa. Menarik sih dia tentang mana emang karena ada rumor dia akan ke tim nasional. Ya kan kalau menurut gua nggak usah buru-buru. Nggak usah buru-buru, kan? iya. Main-main aja dulu lah, santai-santai. Betul. Ke Bali lah liburan. Iya kan? Half time break lah atau enggak? Ya nanti kita bisa kontak-kontak lah. Iya kan? Ntar kita DM lah Pep tim nih. Oke. Itu dari Pep Guardiola. Kalau dari pemainnya sendiri bang, Bernardo Silva ya. John Stones. Ya terutama Bernardo Silva ya. Iya. Ya tadi gue bilang dia adalah otak bagaimana menerjemahkan strategi Pep Guardiola di lapangan. Salah satu pemain yang dibawa Guardiola, kemudian juga menit bermainnya cukup banyak. Jarang sekali dia diistirahatkan. Jarang cedera. Iya kan? Dan kayaknya dia dengan siapapun kompak. Waktu dia dengan Kevin De Bruyne, dengan Ilkay Gundogan juga oke, dengan yang sekarang juga Kevin De Bruyne juga oke gitu kan. Sebagai yang dituakan juga menjadi sosok yang panutan gitu buat anak-anak muda di Etihad ya. Dan bagi gua ya rumornya sih Bernardo Silva mau ke Inter Milan ya. Rumornya banyak banget, ada yang mau bilang ke Barcelona. Ya mungkin Inter yang salah satu rumor yang paling kenceng ya. Cuman masih belum ya kita pasti lihat lah mungkin setelah lihat lah. Piala Dunia. Tapi Betul. Premier League juga pasti akan merindukan bagaimana Bernardo Silva di lapangan. Ya. Nah kalau dari ya walaupun kalah ya 1-2 dari Aston Villa ya, yang membuat Aston Villa menang dan ranking 4 Dev. Itu artinya Premier League cuma 5. Cuma 5. Iya kan? Dan kalau kita bicara tentang perpisahan juga kemarin menjadi perpisahan yang manis buat Mohamed Salah. Betul. Di Anfield. Walaupun Liverpool nggak menang, hanya meraih hasil imbang 1-1, tetapi buat Liverpool mereka menggaransi 1 tiket ke Liga Champions, finish di nomor 5. Dan Mohamed Salah bikin assist, itu assist terakhirnya di Anfield ya. Sebuah umpan yang ke tengah ya, Curtis Jones kalau nggak salah yang bikin gol. Dan lagi-lagi Mohamed Salah ya biar bagaimanapun juga dia ada legenda. Dia pernah juara Premier League 2 kali bersama Liverpool. Dia membawa Liverpool sampai sebesar ini ya dia. 3 kali ke final Liga Champions, 1 berbuah gelar juara. FA Cup juga dia pernah juara. Carabao Cup juga kayaknya pernah juara. Pernah. Antar klub juga juara. Dan ya memang melihat Mohamed Salah di Liverpool berbeda dengan Mohamed Salah waktu di Chelsea, di AS Roma ya. Di sini dia betul-betul berkembang. Ya barangkali tangan dinginnya memang seorang Jurgen Klopp memoles itu, memastikan itu semua, menempatkan posisi yang bagus, bagaimana Salah melakukan tarian indah masuki jantung pertahanan lawan, penetrasi, shooting placing yang luar biasa. Dan King of Egypt ini ya menurut gue juga akan salah satu yang dirindukan. Dia bersama Robertson ya juga pamit undur diri ya dari Anfield. Dan ya ini rangkaian generasi Liverpool yang waktu bersama Jurgen Klopp pernah zaman-zaman generasi jaya Mas ya. Liverpool lah. Sadio Mane udah lebih dulu, Firmino juga udah lebih dulu. Wijnaldum, Fabinho, Jordan Henderson juga udah pergi lalu. Dan ini akan menarik juga apalagi Arne Slot musim ini dibilang gagal ya, enggak, dibilang berhasil jauh gitu loh. Jadi ya ini tantangan musim depan ya. Tantangan musim depan banyak untuk Liverpool. Kita nggak tahu strateginya apa, tapi kalau memainkan seorang posisi kayak kayak Mohamed Salah kan belum ada kayaknya. Belum ada. Iya kan? Ya, yang di posisi itu pemain dengan kualitas atau ya posisi murni winger ini belum ada. Dia bisa jadi striker, bikin gol juga. Dan lain-lain. Ya itulah buat perpisahan yang menurut gua cukup haru ya di Anfield. Walaupun hasil imbang lawan Brentford, tapi paling enggak
1 tiket ke Liga Champions lah sebagai kenangan terakhir dari Mohamed Salah. Ya sebagai saksi di beberapa musim terakhir untuk Salah dan Robertson, walaupun dua pemain ini cukup gue benci ya karena terlalu jago gitu bang. Gitu ya. Iya. Lu saking mengaguminya karena gue jadi kesel gitu bang. Lu seneng ngelihat orang, ya itu emang ada bilang susah ngelihat orang seneng ngelihat orang susah. Kayaknya ada tuh DNA-nya di lu tuh kayaknya itu ya. Di sepak bola nih ngomongin sepak bola. Tapi maksudnya itu yang membuat kita tuh setiap nonton Liverpool tuh ya namanya fans ya kan. Kita berharap lawan kepleset ya kan. Jadi ya cukup ya respect lah itu untuk Salah sama Robertson akhirnya nggak ada lagi, dan ya itu akan menjadi PR yang luar biasa besar untuk Liverpool di musim depan gitu. Dari segi materi pemain terutama banyak yang harus mereka tambal di lini belakang, di lini depan mungkin akan diimprove lagi di lini tengah, dan ya akan menjadi menarik lagi di musim depan, terutama setelah World Cup nanti. Kebijakan transfer Liverpool akan seperti apa nanti akan kita update lagi. Tapi big respect untuk Mo dan juga Robo terhadap semua yang mereka udah lakukan di Liverpool dan untuk di Premier League lah. Betul. Gitu. Kalau dari Liverpool kita mungkin gak jauh-jauh, kita berangkat ke Manchester United. Musim yang menurut gue cukup berhasil. Kalau kita ngelihat bagaimana jalannya musim ini, kayaknya fans MU tuh berpikir musim ini bisa jadi degradasi. Apalagi sama Amorim. Masya Allah ya kan, mau main di jam berapa aja kayaknya susah banget. Tapi begitu Michael Carrick yang pegang posisi ketiga loh Dev. Gua rasa tidak ada satu fans Manchester United yang bermimpi kayaknya bisa lagi begini-begini tuh mereka tuh sebenarnya tuh kayaknya itu. Tapi mereka akhirnya nomor 3. Dan kemarin untuk pertama kali setelah sekian lama mereka bisa menang ngadepin Brighton dan itu di kandang lawan. Iya. Dan yang menarik adalah pecahnya rekor assist terbanyak di Premier League yang sebelumnya dipegang oleh Kevin De Bruyne dan Thierry Henry ya. Ya, 20. Bruno Fernandes ya. 21. Sang kapten bikin 21 loh. Iya. Gue sih memprediksi 22, ternyata 21. 21. Iya. 21 tuh kayak ini ya, yang kalau kita bisa nonton ke bioskop gitu ke mall ya gitu ya. Tapi ya Manchester United nomor 3 Dev. Menarik. Biasa lah dia nasibnya bertolak belakang banget sama Chelsea lah. Chelsea lagi dibahas. Loh, Chelsea ya jauh deh. 3-10 ya. Itu kalau Chelsea itu mengukuhkan emang gaya gravitasi bumi gitu. Dia turun ke bawah gitu loh. MU. Enggak, di putaran pertama Chelsea oke, MU enggak. Tapi putaran keduanya berbalik jauh gitu. Iya. Dan gitu memang juga kalau dari sisi sejarah ya MU di Premier League ya. Iya udah, 20 jadi nomor 3. Lolos ke Liga Champions. Wow, gila fans MU musim depan begadang-begadang nih tengah pekan nih. Nggak kayak Chelsea loh. Liga malam pocong aja, Liga pocong aja lo nggak bisa ikut ya. Kita menikmati hari-hari aja. Iya. Ya cukup MU happy. Menang 3-0. Ya cukup happy juga lah buat Manchester United. Ya yang gua harap nih dari MU di musim depan hilangnya Casemiro akan segera mereka bisa atasi lah. Ya, Carrick kayaknya udah punya cari solusinya, iya gitu. Itu aja sih, sisanya gua udah overall udah lumayan oke lah untuk MU. Dan gitu. Salah satu kebahagiaan besar dari sebuah tim besar yang lo sempet coret itu dari Big Six, Spurs akhirnya tetap bertahan di Premier League ya kan. Gue bingung kemarin si Salsa bikin judul Spurs hampir tersingkir gitu kan. Hampir loh. Jadi beneran enggak. Bener. Kemenangan sebenarnya mereka hanya butuh seri. Iya. Ya, tapi mereka menang 1-0 di Spurs Stadium. Mengalahkan Everton. Ya, turut senang lah. Artinya mereka rekor tidak pernah terdegradasi sejak era Premier League. Masih terjaga. Itu terjaga dengan baik lah. Iya, tapi sayang banget sih West Ham ya. West Ham harus tersingkir lah. Ya West Ham, ya inilah ya. Sebenarnya kalau lihat materi pemainnya nggak jelek-jelek amat. Ada Jared Bowen ya, ada Thomas Soucek. Gila loh. West Ham tuh, ya The Hammers ini sering menyulitkan loh. Menyulitkan. Ya akhirnya The Hammers ya harus degradasi menemani Burnley dan Wolves. Yang kebetulan Burnley dan Wolves di laga penutup main imbang atu-atu. Iya kan? Uji coba buat musim depan di Championship. Iya. Tapi sedikit untuk Spurs Bang, ini kan pelatihnya De Zerbi ya. Ya. Dan gue sih bukannya nggak mau mencibir Spurs segitunya ya. Cuman karena De Zerbi punya, buat gue, waktu dia di Brighton, De Zerbi punya sesuatu lah yang bisa dia tawarkan yang cukup baik lah. Itu yang cukup bagus untuk Premier League lah. Untuk Premier League lah. Di musim depan gue cukup khawatir Spurs akan mampu bersaing sebegitunya di papan atas. Jadi
Ya kita lihat Ya kita lihat lah. Gitu. Yang jelas, Gue cukup ngeri dengan De Zerbi sih untuk iya. Spurs di musim depan dengan materi pemain yang dia punya sekarang. Chelsea wajar lah, sorry. Karena Chelsea dan Spurs tuh kayak musim lalu. Musim lalu kan dari The Big Six, 2 yang nggak lolos ke Eropa kan. MU dan Spurs. Walaupun Spurs lolos deh sebagai juara Europa League kan. Iya. Nah sekarang Chelsea sama Spurs. Dan Dave, trofi juara akhirnya diserahkan Ya silakan kepada Arsenal ya di Selhurst Park ya. Di Selhurst Park. Dan ini Dave, ya bener ternyata Gyökeres emang cuma bikin 14 gol akhirnya. Iya. Pemain nomor 14 bikin 14 gol. Nomor punggungnya 14. Juara ke-14. Juara ke-14, sorry. Arsenal didapat dia dan kawan-kawan. Iya. Menang 2-1 dan yang bikin gol terakhir mantan pemain Chelsea, Dave. Noni Madueke. Madueke ya? Wah, iya. gue nonton sih kayaknya. Dan ya selamatlah buat fans Arsenal ya. Ya. Arsenal jadi juara Inggris. Ya gua rasa ya sayangnya nggak bisa jadi treble winners musim ini. Tadinya gelar ketiga itu bisa didapat Paris Saint-Germain. Harusnya mereka tadi malam dapat gelar kedua. Gelar kedua tuh gelar tanda kutip. Kalau Spurs degradasi. Oh, ya kan? ya. Tapi kan tidak dapat. Tapi selamat sekali lagi buat Arsenal. Selamat ya. Silakan menatap final Liga Champions. Betul. Ya. Tolong bisikin sama David Raya. Nanti di final jangan kasar-kasar. Jangan sampai kena kartu merah kayak waktu tahun 2006. 2006. Iya kan? Kan kartu merah tuh Jan Sleeman. Jan Sleeman tuh nggak kebobolan kalau nggak salah selama sampai ke final. Bukan nggak kebobolan ya. Ya tangguh lah. Tapi ya final kebobolan. Jadi ke Liga Champions 5. Liga Champions ya. Arsenal, City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool. 2 ke Europa League. Ya. AFC Bournemouth dan Sunderland. Brighton yang ke Brighton Albion ke Conference League. Yeah. Gila lu satu musim gue nemenin Premier League. Kita nemenin Premier League ini. Luar biasa. Top skor Erling Haaland ya. Erling Haaland. Oh iya benar. Tadinya gue, kok Erling Haaland? Oh iya benar di Inggris ya. Iya kan. Karena di Eropa Robert Lewandowski, Harry Kane. Ya. Resmi dapat Golden Boot. Jadi tolong garis bawahi apakah Arsenal layak jadi juara? Layak bang, dari episode lalu gue bilang layak. Cuma itu lo nggak ikhlas artinya. Kita ke Italia. Kita ke Italia bang. Rame banget ini hari tadi. Gue nggak sabar bahas ini ya. AS Roma sama Como kan. Sebelumnya. Como akhirnya bang. Iya. Itu gegara AC Milan. Ini tim memang, ya Allah, gue mau ngomonginnya juga. Mereka tuh tinggal butuh seri sebenarnya, atau ya menang lah menghadapi Cagliari di kandang sendiri. Kalah 1-2. Makanya gue bilang ya, hari ini barangkali teman-teman kita yang Milanisti ya nggak usah terlalu disenggol, Dev. Kalau bahasanya senggol bacok tanda kutip, mereka lagi sedih, pedih gitu kan. Ya. Tapi gue ngambil positifnya aja. Sepanjang catatan gue yang gue tahu, AC Milan tuh belum pernah juara Europa League. Jadi musim depan barangkali di Europa League mungkin jadi juara. Nanti bisa ikut menamatkan sepak bola kayak Chelsea, iya kan? Ya, ini emang menarik sekali. Jadi luar biasa sih bagaimana laju pacu Serie A hingga Giornata terakhir. Juara udah pasti dari pekan ke-35. Iya. Tim Aing, betul. Inter Milan, iya kan? Jadi juara, iya kan? Napoli nomor 2. Tapi persaingan antara AC Milan, AS Roma, Como dan Juventus. Juventus tergelincir di Giornata 37 yang kalah sama Fiorentina. Itu yang membuat mereka tadinya di atas angin jadi berat dan akhirnya kayaknya tadi juga seri sama Torino 2-2. Yang jelas AS Roma, Gianpiero Gasperini sukses membawa AS Roma sih gua turut serigala ibu kota nomor 3 loh. Nomor 3 loh, iya. Iya kan? Gue gak nyangka nomor 3 soalnya. Roma memang agak kesulitan ketika menghadapi tim-tim besar, tapi mereka cukup konsisten ketika menghadapi tim-tim yang harusnya mereka bisa kalahkan gitu. Dan AS Roma nomor 3 itu ya ibu kota selamatan lah menurut gue. Betul. Iya kan. Dan yang paling luar biasa adalah Como. Itu dia bang. Makanya 2 tim ini ya gue sih gak nyangka-nyangka ya gitu. Terutama AS Roma yang gue gak nyangka. Iya. Ya Como juga lah. Musim lalu mereka perdana di Serie A. Finish nomor 10, nggak degradasi. Iya. Sekarang nomor 4. Ya memang kalau ngelihat sepak terjang klub ini mungkin 10 tahun terakhir ya bangkrut ke Serie D, bangkrut. 7 tahun terakhir prestasinya dimulai sampai sekarang tuh. Ya promosi terus Serie B, kemudian di Serie A bertahan. Dan ya salah satu pemain yang luar biasa adalah Nico Paz ya. Yang gua nggak tahu musim depan isunya mau ke Inter Milan juga atau bukan. Inter Milan meminati pemain ini dan
ini barangkali menjadi salah satu alasan kenapa Nico Paz bisa dipanggil ke Argentina. timnas Argentina oleh Scaloni kayak Ya. gitu. Dan ya sekali lagi ya memang ini buah keluar biasa nih Cel. Buah pemikiran luar biasa, buah strategi yang amazing dari seorang Cesc Fabregas ya. Yang bertahan loh, walaupun sempat digoda loh dia Fabregas untuk pindah di awal musim lalu, tapi bersama Como ya, dan suntikan moral, suntikan dana dari pemilik Indonesia kan. Ya. Bukan pemilik Indonesia, pemilik asal Indonesia. Kalau pemilik Indonesia disangka siapa lagi kan. Yang Iya. luar biasa lah. Gila loh. Iya. Makanya gua kalau Como kan sempat kayaknya Como ke Champions League Bang nomor 4 bisa. AS Roma Bang yang gua cukup, karena gue cukup happy juga. Beberapa gue ikut di komunitas, ada beberapa fans AS Roma. Cukup jarang loh ada orang jadi fans AS Roma. Makanya loh. Bang, makanya ngeliat AS Roma lolos Champions posisi 3 pula. Ya gue turut happy untuk AS Roma dan juga untuk teman-teman fans AS Roma gitu loh. Iya. Cuma sayang aja Juve sama Milan. Lu kok sayang ya, biarin aja. Dua tim itu menjadi penjaga garis depan Italia untuk di Europa League karena dua klub kuat kan. Yang kan nggak mesti mereka Bang gitu kan, tadinya AS Roma tuh mungkin Como kan di situ. Ya biarin lah, biar nambah-nambah koefisien Serie A nanti musim depan ya kan. Ya itu tadi Inter Milan, Napoli, AS Roma, Como ke Liga Juve Champions, Juventus sama AC Milan ke Europa League, dan Atalanta ke Conference League. Tapi ada berita baru, Dev. Antonio Conte meninggalkan Napoli, Dev. Selalu dia mah di musim kedua selalu cabut. Gitu ya? Iya. Lu lihat polanya gitu ya? Iya, kelihatan pasti ya? Bang. Dia emang nggak mau sampai yang ketiga ya? Kan Conte tuh terkenal berhasil di musim pertama, di musim kedua tuh ya begitu dah kayak tahun Napoli sekarang. Abis cabut. Terus kenapa? Ya nggak tahu. Lu kan sebagai pernah di Chelsea kan, gimana sih dia? Di Chelsea berapa musim? 2. Juara kan di awal musim? Di awal. Terus yang kedua ya banyak bentrok sama pemain. Di Juventus dia lama. Ya di Juve kayak mungkin dapat sokongan ininya apa. Nggak cocok kali. Ya mungkin. Ya cuman kan terkenalnya Conte dari yang gue lihat dan dari obrolan bersama teman-teman kan kayak begitu. Iya, gua selalu di musim ketiga pergi. Di Inter juga gitu kan? Iya, kalau nggak salah gitu. Gue lupa. Iya, seperti aja. Iya, Conte emang gitu. Jadi ya nggak kaget lah untuk Conte mah. Ya, tapi dia pergi meninggalkan Napoli dengan 1 gelar Scudetto dan Piala Super. Pasti ada gelar dia tuh, pasti ada gelar Conte itu. Kemana masalahnya abis ini? Nggak tahu, belum ada info yang lebih jelas lagi. Guardiola pergi, Conte pergi. Iya, ya udahlah. Cuman yang jelas itu dari Serie A. Yang jelas Jose Mourinho udah here we go ke Real Madrid. Udah here we go ke Real Madrid ya kan, back to back. Dan kalau di wawancaranya bilang bahwa ini persis sama ketika dia datang ke Madrid. Waktu itu Madrid sedang tidak baik-baik saja, 2 musim tanpa gelar ya kan, sehingga membuat dia tertantang untuk datang ke Bernabeu, dan musim ini sepertinya dia ulangi lagi. Walaupun gua nggak tahu ya, kalau kita ngomongin sepak terjang Jose Mourinho, lepas dia dari Madrid kan agak ya, gua nggak tahu ya, gua nggak bisa bilang klub-klub mediocre, tapi ya kayak Spurs, Fenerbahce ya kan. Dengan Benfica musim ini di Liga Primera Portugal dia nggak juara, nomor 3, tapi tidak terkalahkan. Ya kita lihat aja treatment dari Mourinho di Real Madrid jilid kedua ini, apakah bisa sukses kayak Ancelotti apa enggak gitu kan. Iya. Itu akan menjadi menarik di Real Madrid di musim depan gitu lah. Ya, dan dari tanah Jerman, Dev, di DFB Pokal final berakhir kemarin dengan Harry Kane bikin hat-trick. Itu yang bikin dia dapat Golden Boot dan jadi top scorer di Eropa dengan 36 gol. 36 itu di Bundesliga. Kemarin dia bikin di DFB Pokal. DFB Pokal tuh Piala Jerman, menang 3-0, dia hat-trick. Lebih berarti 40. Ini gelar pertama dia di DFB Pokal, karena sebelumnya Munchen di 2 musim sebelumnya bisa beruntun gagal terus, dan memang awal DFB Pokal tuh Harry Kane jarang diturunkan. Munchen lebih memilih memainkan lapis gitu kan, tapi barangkali musim ini ya double domestik ya. Ya musim di Eropa tinggal 1, Dev. Apa final? Final. Iya. Ya, tapi ada 2 final. Iya. Ada 2 final. Yang pertama tengah pekan ini Conference League. Conference League ya. Crystal Palace menghadapi Rayo Vallecano. Ya gua nggak tahu, setelah Aston Villa memulai dengan cukup baik untuk membuat marwah Premier League semakin luar biasa, mampukah Oliver Glasner dan timnya mampu berpesta di Leipzig ya, final ini di Leipzig ya. Kalau ngelihat, enggak, karena gini deh, kita kan jarang ngikutin Liga Spanyol ya, apalagi Vallecano ya. Kalau Liga Spanyol yang tim-tim besar gitu ya, barangkali kita suka ikutin ya. Vallecano kan enggak. Jadi kita biasanya ngeliatin Crystal Palace. Kemarin Crystal Palace kalah 1-2
Ya karena mainnya ini kan pelapis kan yang diturunin kan. Iya, tapi memang lebih diunggulkan harusnya. Jadi kalau Crystal Palace bisa juara, ya sejak FA Cup, Community Shield, ya luar biasa sih. Ya Trofi terus ya, salah Crystal satu yang layak dibikinin patung di Selhurst Park ini, Olivier Glasner. Oke. Kayak Itu gitu. dulu pembahasan Nanti kita kali baru ini kita Bang ke J. final Liga Champions. Liga Champions. Nanti aja itu di ada cocok loginya loh, Dev. Lu masih ingat nggak semifinalis Liga Champions musim lalu? Mau sekarang juga? Enggak, sebentar, mau iya menutup dah. aja. Karena menutup Liga. Oh ya, oke. Semifinalis musim lalu itu kan Arsenal, Paris Saint-Germain, Inter Milan, Barcelona. satu lagi Barcelona. Tahu nggak persamaannya apa? Enggak. Musim ini Juara semua. juara Liga masing-masing. Barcelona juara La Liga, Paris Saint-Germain juara Ligue 1, Paris ya. Arsenal Premier League, Inter Milan Serie A. Scudetto. Kayak gitu sih. Oke. Sekali lagi selamat untuk Persib Bandung. Selamat untuk tim yang pada juara ya di liga masing-masing. Dan Ya. tadi untuk Persib Bandung Bang sedikit lagi itu beritanya sudah dimuat di Harian Kompas dan juga di Kompas ID. Betul. Jadi kalau Konvoynya misalkan- luar biasa. Betul. Jadi kalau seluruh informasi yang tadi kita sampaikan itu ada di Harian Kompas dan juga di Kompas ID. Jadi jangan lupa berlangganan untuk mendapatkan berita-berita lebih lengkap dan yang lainnya juga. Dia biasanya Bang DJ bawain tenis atau nanti persiapan Piala Dunia juga ada. Tenis lagi Roland Garros, Udah. ya kan? Enggak, Kita ada tutup di dulu. Kompas ID. Djokovic usia 39 tahun masih oke. Oke, itu ada di Harian Kompas dan juga di Kompas ID. Jangan lupa berlangganan. Sampai sini dulu Bang DJ, kita mau makan siang. Dah, thank you guys. Bye bye.